Bayangkan ini, Napoleon Bonaparte, sang penakluk dunia, pria yang membuat setengah Eropa bertekuk lutut. Tapi kali ini, dia bukan berhadapan dengan pasukan Inggris, bukan juga melawan Rusia, melainkan ratusan kelinci mungil berbulu halus. Dan anehnya, di hari itu, Napoleon kalah. Ia benar-benar kalah. Inilah kisah nyata saat kaisar terhebat Eropa dibuat panik oleh hewan sekecil bola kapas. Ini adalah cerita yang mungkin tidak pernah kamu dengar di buku sejarah, tapi benar-benar terjadi. Sebuah momen memalukan yang membuktikan bahwa sejarah tidak selamanya tentang perang dan penaklukan. Terkadang sejarah itu lucu. Siapkan dirimu untuk kisah paling absurd dalam kehidupan sang kaisar. Cerita ini terjadi pada tahun 1837. Napoleon baru saja menandatangani perjanjian Tilsit, sebuah perjanjian damai besar antara Prancis, Rusia, dan Prusia. Setelah berbulan-bulan berperang, akhirnya Eropa kembali hening. Untuk merayakan kemenangan diplomatiknya yang luar biasa ini, Napoleon ingin sedikit bersenang-senang. Ia memutuskan untuk mengadakan perburuan kelinci kerajaan, sebuah kegiatan bangsawan yang khas di Prancis saat itu. Tujuannya sangat sederhana, mengadakan pesta, makan-makan enak, dan tentu saja memamerkan kekuasaannya yang megah di hadapan para jenderalnya. Sebuah perayaan yang seharusnya menjadi simbol supremasi, tapi takdir punya rencana lain yang jauh lebih menggelikan. Untuk acara megah ini, ribuan kelinci pun dikumpulkan. Tapi disinilah kesalahan fatal pertama terjadi. Kelinci-kelinci ini bukan ditangkap dari hutan liar, melainkan dibeli dari para peternak kelinci lokal. Masalahnya, kelinci-kelinci itu sudah jinak. Mereka terbiasa diberi makan oleh manusia setiap hari. Bagi mereka, manusia bukanlah ancaman. Justru sebaliknya, manusia adalah sumber makanan. Mereka tidak punya rasa takut sedikit pun. Yang ada di pikiran mereka hanyalah wortel dan sayuran. Bayangkan situasinya. Di satu sisi lapangan yang luas, Napoleon berdiri dengan topi khasnya yang ikonik. Para pengawal berbaris rapi, dan senapan siap ditembakkan. Di sisi lain, sebuah kandang besar berisi ribuan kelinci siap untuk dilepaskan. Semuanya terlihat sempurna untuk sebuah perburuan kerajaan yang epik. Lalu, momen yang ditunggu-tunggu pun tiba. Begitu kandang dibuka, yang terjadi sama sekali tidak seperti yang ada di bayangan Napoleon. Kelinci-kelinci itu tidak berlari menjauh ke hutan untuk diburu. Sebaliknya, ribuan bola bulu putih itu malah melompat serempak, membentuk gelombang, dan menyerbu lurus ke arah sang kaisar. Awalnya, semua orang yang ada di sana tertawa. Napoleon dan para jenderalnya mungkin berpikir, betapa lucunya kelinci-kelinci ini. Mereka menganggapnya sebagai pemandangan yang menggemaskan. Tapi detik berikutnya, tawa itu berubah menjadi kepanikan yang luar biasa. Kelinci-kelinci itu menyerbu Napoleon tanpa ampun. Mereka melompat ke sepatu botnya yang tinggi, memanjat celananya, mencakar. Bahkan ada yang menggigit kecil-kecil. Semuanya berdesakan mencari makanan yang mereka kira akan diberikan. Napoleon mencoba menepis mereka dengan cambuk kecil yang ia pegang. Tapi usahanya sia-sia. Mereka terus datang dari segala arah, bagaikan pasukan mini yang tak kenal takut. Para pengawalnya mencoba menghalau gerombolan kelinci itu, tapi jumlahnya terlalu banyak. Beberapa dari mereka bahkan sampai terjatuh karena tersandung oleh lautan bulu yang terus bergerak. Coba bayangkan pemandangan itu. Seorang kaisar yang telah menaklukkan hampir seluruh dunia, kini dikeroyok dan dibuat kocar-kacir oleh ribuan kelinci lapar. Pemandangan yang surreal, tragis, sekaligus sangat lucu. Kelinci-kelinci itu tidak berhenti. Serangan mereka semakin menjadi-jadi. Beberapa bahkan berhasil memanjat naik ke kereta Napoleon yang terparkir di dekatnya. Suasana berubah dari perburuan menjadi kekacauan total. Para jenderal yang biasanya gagah berani di medan perang, kini berteriak panik. Kuda-kuda yang terkejut mulai meringkik ketakutan. Dan Napoleon sendiri, setelah beberapa saat mencoba bertahan, akhirnya menyerah dan berteriak, "Ke kereta, cepat!" Ia lari tunggang langgang menuju keretanya, masih dengan puluhan kelinci yang terus berlari mengejarnya, seolah tak mau melepaskan target utama mereka. Sekali lagi, bayangkan, kaisar terkuat di dunia melarikan diri dari pasukan kelinci. Sebuah kekalahan yang tidak akan pernah tercatat dalam sejarah militer manapun. Beberapa jam kemudian,
Setelah situasi berhasil dikendalikan dan para kelinci dihalau, barulah penyebab kekacauan ini diketahui. Ternyata penanggung jawab acara perburuan ini, salah satu jenderal kepercayaan Napoleon, Alexandre Berthier, tidak membeli kelinci liar untuk perburuan. Untuk menghemat waktu dan tenaga, ia justru membeli ribuan kelinci peliharaan dari peternak lokal. Dan kelinci-kelinci yang malang itu, karena sudah terbiasa dengan manusia, mereka mengira Napoleon dan pasukannya adalah para peternak yang biasa memberi mereka makan. Jadi, bukannya kabur ketakutan saat melihat manusia dengan senjata, mereka justru berlari mendekat, penuh harap akan diberi wortel atau sayuran segar. Sebuah kesalahpahaman yang berujung pada penghinaan terbesar dalam hidup Napoleon. Bagaimana reaksi Napoleon setelahnya? Ketika suasana sudah tenang, dikisahkan Napoleon hanya bisa tertawa kecil, tapi wajahnya tetap merah padam karena malu. Bagi seorang pria dengan ego sebesar kekaisarannya, kalah dari pasukan Inggris di Waterloo mungkin bisa diterima sebagai bagian dari takdir perang, tapi kalah dari sekawanan kelinci, itu adalah sebuah penghinaan universal. Sejak hari itu, tidak pernah lagi ada acara perburuan kelinci di agenda kerajaan Napoleon. Ia bahkan dikabarkan melarang orang-orang di istana untuk membicarakan atau mengingat kejadian memalukan itu. Namun, sejarah punya caranya sendiri untuk mencatat, dan kisah ini pun menjadi legenda kocak yang terus diceritakan secara sembunyi-sembunyi di kalangan istana. Lucu, ya, bagaimana seseorang yang sanggup menaklukkan dunia bisa dibuat tak berdaya oleh sesuatu yang begitu kecil dan dianggap remeh. Tapi disitulah letak keunikan sejarah. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kekuasaan tidak selalu berarti kendali penuh. Terkadang, yang membuat kita jatuh bukanlah musuh besar yang kita persiapkan, melainkan hal-hal kecil yang tidak pernah kita perhitungkan sama sekali. Kita terlalu fokus pada ancaman besar di depan mata, sampai lupa bahwa masalah kecil yang kita abaikan bisa menumpuk dan akhirnya menjatuhkan kita. Mungkin Napoleon belajar sesuatu yang sangat berharga hari itu. Bukan kekuatan senjata yang selalu menentukan kemenangan, tapi terkadang siapa yang paling lapar. Sebuah pelajaran hidup yang datang dari sumber yang paling tidak terduga. Jadi, kalau suatu saat kamu merasa hidupmu sedang berantakan, atau kamu baru saja mengalami kegagalan yang memalukan, ingatlah kisah ini. Bahkan seorang Napoleon Bonaparte pun pernah kalah telak oleh sekawanan kelinci. Dan mungkin saja, hal-hal kecil yang kamu remehkan saat ini justru bisa menjadi pelajaran paling besar dalam hidupmu di kemudian hari. Yang terkadang kita hanya perlu menertawakan kegagalan kita, belajar darinya, dan terus maju. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.